Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama pelayanan nyanyian kudus dan khotbah Gereja Pantai Kosta Serikat Indonesia di bawah pengembalaan Bapak Pendeta Harun Kurniawan. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali kita datang mendekat kepada Tuhan. Kita rindu untuk kembali hidup kita semakin haleluya mengasihi dan boleh menikmati ketenangan dekat dengan Tuhan. Puji Tuhan, kita naik pujian Indah Bersamamu. Hanya dekat sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya.
Haleluya. Inilah kerinduan hati kami Tuhan, untuk selalu dekat dengan pribadi Engkau. Sebab jikalau hidup kami dekat dengan Engkau, ada ketenangan, ada keselamatan yang daripada Engkau Tuhan. Di tengah-tengah dosa, dunia iblis bekerja di akhir zaman dengan begitu kuat. Tetapi Tuhan, lewat kami dekat dengan pribadi Engkau, di situ Engkau memberikan kekuatan untuk hati ini terus Engkau jaga, menikmati ketenangan, kedamaian, bahkan sampai kepada keselamatan. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini kembali kami rindu bersekutu dengan Engkau. Biarlah pribadi Engkau Tuhan tinggal dalam kehidupan kami lewat pekerjaan firman-Mu, pekerjaan Roh Kudus-Mu Tuhan. Haleluya, bekerja di dalam hati kami, menguasai segenap tubuh jiwa roh kami, menuntun, membimbing langkah-langkah kami Tuhan, sehingga ada satu kekuatan kemenangan dalam kami melewati setiap tantangan pergumulan dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, pimpin persekutuan pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Engkau yang memberkati. Kami menyerahkan segenap pelayan yang Kau percayakan untuk melayani, baik ambil bagian dalam pujian, pemain musik sampai hamba-Mu yang Kau percayakan dalam memberitakan firman-Mu. Tuhan, pakai kami. Lebih dahulu Engkau ampuni, sucikan hidup kami Tuhan dari segala kelemahan, kekurangan, dosa, cacat celah di hadapan Engkau. Haleluya. Sucikan, perdamaikan kuasa darah-Mu Tuhan. Urapi dengan Roh Kudus, lengkapi dengan hikmat marifat yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap pujian, setiap firman yang boleh disampaikan, bila Roh Kudus mau menyertai. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan melanjutkan pujian kita dengan pujian dengan pujian ku persembahkan, dengan pujian ku perkenalkan, dengan pujian ku berikan kepadamu, bukan emas dan bukan perak, tetapi satu nama yang memberi kelepasan, satu nama yang memberi kedamaian, satu nama yang memberi pengharapan. Satu nama yang satu nama yang memberi kelepasan, satu nama yang memberi kedamaian, satu nama yang memberi pengharapan. Yesus Tuhan. Dengan pujian, ku persembahkan, dengan pujian ku perkenalkan, dengan pujian ku berikan kepadamu, bukan emas dan bukan perak, tetapi satu nama yang memberi kelepasan, satu nama yang memberi kedamaian, satu nama yang memberi pengharapan. Satu nama yang memberi kelepasan, satu nama yang memberi kedamaian, satu nama yang memberi pengharapan. Satu nama yang memberi kelepasan, satu nama yang memberi kedamaian, satu nama yang memberi pengharapan. Yesus Tuhan. Satu nama yang memberi kelepasan, satu nama yang memberi kedamaian, satu nama yang memberi pengharapan. Itulah pribadi Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus ada kuasa, haleluya, yang tidak hanya memberikan kedamaian, pengharapan di dalam dunia ini, tapi sampai kepada keselamatan jiwa kami.
Puji Tuhan, kita naik lagi pujian dengan iman. Dengan imanku ku hadapi semua. Dengan imanku semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan, dengan imanku semua berlalu. Dengan berdoa ku hadapi semua. Dengan berdoa semua berlalu. Letak kekuatan kita di dalam tekun berdoa. Dengan berdoa semua berlalu. Dengan bersyukur ku hadapi semua. Dengan bersyukur semua berlalu. Iman, doa, dan bersyukur sama besar kuasanya. Dengan bersyukur semua berlalu. Dengan imanku ku hadapi semua. Dengan imanku ku hadapi semua. Dengan imanku semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan, dengan imanku semua berlalu. Dengan berdoa, dengan berdoa ku hadapi semua. Dengan berdoa semua berlalu. Letak kekuatan kita di dalam tekun berdoa. Dengan berdoa semua berlalu. dengan bersyukur, dengan bersyukur ku hadapi semua. Dengan bersyukur semua berlalu. Iman, doa, dan bersyukur sama besar kuasanya. Dengan bersyukur semua berlalu. kita lanjutkan pujian selanjutnya. Mujizat itu nyata. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin
bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu di saat ku tak berdaya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu di saat ku tak berdaya. Dan selanjutnya pekerjaan firman Tuhan kami serahkan kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Harun Kurniawan. Kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kami percaya Tuhan bahwa ketika kami berdoa, maka mujizat itu nyata dalam kehidupan kami. Engkau tidak akan menunda-nunda waktu untuk menolong setiap kehidupan yang tekun setia dalam berdoa. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan yang sebentar kami akan dengar dan kami terima, Engkau ajar kami, Engkau didik hidup kami sebagai umat Tuhan, orang-orang percaya, untuk kami mengandalkan Tuhan, untuk kami berharap kepada Tuhan, dibuktikan lewat sikap kami yang tekun setia di dalam berdoa kepada Tuhan. Sebab kekuatan kami hanya di dalam Engkau ya Tuhan. Dan di saat kami berdoa, maka di sanalah kami mendapatkan kekuatan dari Tuhan untuk kami mampu menghadapi setiap pergumulan-pergumulan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan urapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu. Kuduskan dengan darah-Mu, ampuni dari segala dosa, kekurangan, kelemahan, dan urapi dengan urapan Roh Kudus. Berikan hikmat-Mu di dalam hamba-Mu menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Dan terkhususnya bagi kehidupan umat Tuhan dimanapun mereka boleh mengikuti siaran ini dan mendengar firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong, menyertai selalu kehidupan mereka. Supaya di dalam pemberitaan firman-Mu, kuasa urapan Roh Kudus turun menaungi mereka. Dan firman-Mu boleh bekerja dalam setiap kehidupan mereka semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya, amin. Mula pertama saya ucapkan selamat pagi, shalom bagi kita semua, salam persekutuan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya sampaikan kepada seluruh kehidupan umat Tuhan, dimanapun kita boleh mengikuti siaran ini dan boleh mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya kasih sukacita dari Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan kita, di dalam kita bersekutu dengan Tuhan, di dalam kita mendengar dan menerima firman Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini oleh kemurahan Tuhan kita boleh kembali bertemu dan boleh kembali bersekutu. Biarlah di dalam persekutuan kita pagi hari ini kita boleh nikmati kasih Tuhan dan lawatan Tuhan dalam hidup kita melalui firman Tuhan yang kita akan dengar bersama. Dan pada pagi hari ini tema firman Tuhan yang akan
saya sampaikan adalah tetap berdoa. Ini tema firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu tetap berdoa, yang dapat kita baca di dalam surat 1 Tesalonika pasal yang kelima. Surat 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-17. Surat 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-17, dan nanti akan dibantu dibacakan oleh Bapak Joko Slamet. Surat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Iya. Ini firman Tuhan yang kita boleh baca, kita boleh dengar bersama pada pagi hari ini adalah tetaplah berdoa. Ya, ini suatu nasihat yang diberikan kepada kita pada pagi hari ini sebagai umat Tuhan, agar kita sebagai umat Tuhan boleh menjadi kehidupan umat yang tetap berdoa. Kata tetap dalam kamus bahasa Indonesia itu artinya yang pertama tidak berubah. Arti yang kedua tetap itulah terus menerus. Yang ketiga arti kata tetap itulah selalu atau senantiasa. Dan yang keempat, arti kata tetap adalah tidak putus-putusnya. Ya, jadi ada 4 arti dari kata tetap dalam kamus bahasa Indonesia yang saya periksa, yaitu yang pertama tidak berubah, yang kedua terus-menerus, yang ketiga selalu atau senantiasa, dan yang keempat arti kata tetap yaitu tidak putus-putusnya. Jadi saudaraku, kalau di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 ini dikatakan tetaplah berdoa, maka ini artinya bahwa kita harus senantiasa, kita harus selalu berdoa, terus menerus, tidak putus-putusnya berdoa itu. Ya, bagaikan kehidupan manusia yang tidak pernah putus untuk bernafas. Ya, sebab kita biasa membayangkan kalau manusia berhenti bernafas atau putus nafas, pasti manusia itu akan mengalami kematian. Nah, demikian pula dalam doa. Doa itu harus terus-menerus kita lakukan. Doa itu tidak boleh berhenti, tidak boleh putus. Terus berkelanjutan di dalam kita berdoa. Kita membaca dalam kitab Keluaran pasal 30. Di sini ada firman Tuhan bagaimana doa itu harus terus-menerus dikerjakan di hadapan Tuhan. Kitab Keluaran pasal yang ke-30. Di dalam ayat yang ke-7 sampai dengan ayat 8. Keluaran pasal 30 ayat 7 sampai dengan ayat 8. Kitab Keluaran pasal 30 ayat 7 sampai ayat 8. Di atasnya haruslah Harun membakar ukupan dari wangi-wangian tiap-tiap pagi. Apabila ia membersihkan lampu-lampu, haruslah ia membakarnya. Nah, ini ada tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada Harun, yaitu di mana Tuhan mempercayakan pelayanan kepada Harun untuk membakar ukupan tiap pagi. Ya, jadi setiap pagi itu tugas pelayanan dari Harun itu adalah membakar ukupan dari wangi-wangian. Ayat 8. Juga apabila Harun memasang lampu-lampu itu pada waktu senja, haruslah ia membakarnya sebagai ukupan yang tetap di hadapan Tuhan di antara kamu turun-temurun. Nah, demikian pula pada waktu senja, Harun juga harus membakar ukupan yang tetap di hadapan Tuhan. Jadi ini adalah tugas yang Tuhan percayakan kepada Harun pada waktu itu, yaitu di mana Harun mendapat kepercayaan tugas pelayanan untuk membakar ukupan di hadapan Tuhan setiap pagi dan setiap senja. Dan dikatakan di dalam ayat 8, ukupan yang tetap di hadapan Tuhan turun-temurun. Jadi tidak boleh berhenti. Harus terus berkelanjutan, terus-menerus dikerjakan. Baik setiap pagi maupun setiap senja.
ukupan itu harus tetap dibakar di hadapan Tuhan. Ada kata tetap di dalam ayat 8 ini. Ya, di mana dikatakan haruslah ia membakarnya sebagai ukupan yang tetap di hadapan Tuhan. Jadi tidak boleh berhenti. Harus terus-menerus senantiasa dikerjakan, baik setiap pagi maupun setiap senja. Nah, apa itu yang dimaksud dengan membakar ukupan? Membakar ukupan itu bicara tentang berdoa. Kita membaca dalam Mazmur pasal 141 ayat 2. Mazmur pasal 141 ayat yang kedua. Kitab Mazmur pasal 141 ayat yang kedua. Kitab Mazmur pasal 141 ayat yang kedua. Bagian A saja dibacakan. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan. Ya, terima kasih. Jadi di sini di dalam Mazmur 141 ayat 2 bagian A dikatakan, biarlah doaku adalah bagi Tuhan seperti persembahan ukupan. Jadi membakar ukupan itu dalam pengertian rohaninya berbicara tentang berdoa, ya. Kalau zaman dulu Harun membakar ukupan, untuk kita sekarang adalah membakar ukupan itu bagaikan kita sedang berdoa di hadapan Tuhan. Nah, tadi di dalam Keluaran 30 ayat yang ke-8 dikatakan bahwa membakar ukupan itu harus tetap di hadapan Tuhan, turun-temurun. Artinya apa? Artinya bahwa berdoa ini harus selalu dikerjakan di hadapan Tuhan turun-temurun. Berdoa itu tidak boleh berhenti, terus-menerus. Ya, harus senantiasa kita lakukan. Oleh sebab itu dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 tadi dikatakan tetaplah berdoa. Jadi berdoa itu tidak boleh berhenti, harus terus-menerus kita lakukan dalam kehidupan kita. Ya, bagaikan manusia itu tidak boleh berhenti bernafas. Kalau manusia berhenti bernafas, manusia akan alami kematian. Nah, demikian pula kehidupan kita secara rohani. Kalau kehidupan orang Kristen, orang-orang percaya berhenti berdoa, maka kehidupan rohaninya akan mengalami suatu kematian, kekeringan. Ya, tidak ada kekuatan dalam kehidupan kita orang Kristen dalam menghadapi setiap pergumulan, persoalan, masalah, tantangan dalam hidup. Sebab kekuatan kita itu ada di dalam berdoa. Ya, tadi kita sudah menyanyikan pujian dengan berdoa ku hadapi semua. Ya, dengan berdoa letak kekuatan kita ada di dalam tekun berdoa. Dengan berdoa semua berlalu. Tadi kita sudah nyanyikan pujian itu. Ya, jadi di sini kita bisa harus memahami bahwa di dalam kita berdoa terletak kekuatan kita. Ya, dan ini harus terus-menerus kita lakukan, tidak boleh berhenti. Begitu kita berhenti berdoa, kita akan lemah. Justru persoalan, pergumulan yang kita hadapi itulah yang akan bertambah kuat dalam kehidupan kita. Mari kita membaca dalam kitab Keluaran pasal yang ke-17. Dalam kitab Keluaran pasal 17 ayat yang ke-8. Kitab Keluaran pasal 17 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Ya, kalau saudara membaca dalam judul perikopnya ini berbicara tentang kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Jadi di sini ada peperangan yang sedang terjadi antara orang Israel menghadapi orang Amalek. Nah, kita akan lihat kekuatan orang Israel di dalam peperangan melawan Amalek itulah terletak di dalam doa yang dilakukan oleh Nabi Musa. Jadi saat orang Israel berperang melawan orang Amalek, pada waktu itu Nabi Musa naik ke puncak bukit untuk berdoa. Nah, saat Musa berdoa mengangkat tangan, Israel kuat. Tapi sebaliknya saat Musa berhenti berdoa menurunkan tangannya, maka saat itulah Israel menjadi lemah, sebaliknya Amalek yang menjadi kuat. Coba kita baca ayat 8 sampai 11. Ayat 8. Lalu datanglah orang Amalek
dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Iya, 9. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Nah, ini sementara Yosua bersama orang-orang Israel maju berperang melawan Amalek. Nah, apa yang dilakukan oleh Musa? Perhatikan. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Nah, Musa didampingi oleh Harun dan Hur naik ke puncak bukit. 11. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Nah, saat Musa mengangkat tangan, lebih kuat Israel. Sebaliknya, Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, ini sebaliknya, apabila Musa menurunkan tangan, lebih kuatlah Amalek. lebih kuat Amalek. Jadi saat orang-orang Israel berperang melawan Amalek, Musa waktu itu naik ke puncak bukit didampingi oleh Harun dan Hur. Dan saat Musa mengangkat kedua tangannya, Israel menjadi kuat. Tapi sebaliknya, saat Musa menurunkan kedua tangannya, Amaleklah yang menjadi kuat, sedangkan orang Israel menjadi lemah. Apa ini artinya mengangkat tangan? Mengangkat tangan ini bicara tentang berdoa. Kita baca dalam surat 1 Timotius pasal yang kedua. Surat 1 Timotius pasal 2 ayat yang ke-8. Surat 1 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-8. Oleh karena itu, aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan-tangan yang suci. Nah, ini semua supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan atau mengangkat tangan yang suci, terus tanpa marah dan tanpa perselisihan. Iya, terima kasih. Jadi di sini mengangkat tangan itu bicara tentang berdoa. Nah, Musa tadi dalam kitab Keluaran pasal 17 ayat 11, saat umat Israel berperang melawan orang-orang Amalek, Musa naik ke puncak bukit dan di puncak bukit itu Musa mengangkat tangannya. Artinya Musa berdoa. Nah, saat Musa mengangkat tangan atau berdoa, lebih kuatlah Israel. Tapi sebaliknya saat Musa menurunkan kedua tangannya, artinya Musa berhenti berdoa, maka lebih kuatlah Amalek. Israel menjadi lemah. Nah, dari hal ini saja kita bisa memahami, saudaraku, bahwa kekuatan kita itu ada di dalam doa. Saat Musa mengangkat tangannya, Israel kuat. Artinya saat Musa berdoa, Israel menjadi kuat. Tapi begitu Musa menurunkan tangan, artinya saat Musa berhenti berdoa, Israel menjadi lemah, Amalek yang lebih kuat. Nah, dalam menghadapi pergumulan, persoalan, tantangan, rintangan dalam hidup kita sebagai kehidupan umat Tuhan, orang-orang Kristen, letak kekuatan kita itu ada dalam berdoa. Saat kita tekun berdoa, kita setia berdoa, kita terus-menerus berdoa, tidak berhenti berdoa, disitulah kita menjadi kuat. Kuat dalam menghadapi pergumulan, kuat menghadapi tantangan, rintangan apapun. Tapi begitu kita berhenti berdoa bagaikan Musa menurunkan tangannya. Saat kita berhenti berdoa bagaikan Musa menurunkan tangannya, kita menjadi lemah. Justru persoalan pergumulan itulah yang semakin bertambah kuat dalam hidup kita, menekan, menghimpit kehidupan kita. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari jangan kita abaikan berdoa ini, ya. Seringkali banyak kehidupan umat Tuhan, orang-orang Kristen seringkali mengabaikan hal berdoa, menyepelekan berdoa, memandang rendah hal berdoa ini. Menganggap berdoa itu kurang penting dalam hidup mereka. Sedangkan di dalam Alkitab kita bisa melihat bahwa di dalam berdoa kita mendapat kekuatan dari Tuhan. Yesus saat dia berdoa di Taman Getsemani, Yesus mendapat kekuatan. Coba kita membaca dalam Injil Lukas. Di dalam Injil Lukas pasal 22
ayat 41 sampai dengan 43. Injil Lukas pasal 22 ayat 41 sampai 43. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira seperlempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi." Kita lihat ayat 43, apa yang dialami oleh Yesus saat dia berdoa. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Nah ini, saat Yesus berdoa di Taman Getsemani, malaikat datang untuk memberi kekuatan kepada Yesus. Ya, sebab pada waktu itu Yesus akan menghadapi pengalaman penderitaan sampai mati di kayu salib. Nah, Yesus membutuhkan kekuatan dari sorga untuk dia mampu bertahan kuat dalam menghadapi pengalaman penderitaan ini. Nah, demikian pula kita menghadapi pengalaman penderitaan, pergumulan, pencobaan, persoalan apapun dalam hidup. Kekuatan kita ada di dalam berdoa. Kalau kita tidak tekun berdoa, kita tidak setia berdoa, kita kurang dalam berdoa, kita tidak akan mampu menghadapi setiap pergumulan, persoalan dalam hidup kita. Oleh sebab itu mari biarlah kita mau belajar untuk tekun setia dalam berdoa, karena Tuhan tidak akan menunda-nunda waktu untuk menolong setiap kehidupan yang setia dalam berdoa. Sebagai ayat terakhir kita membaca dalam Injil Lukas 18. Injil Lukas 18 kita membaca dari ayat yang ke-7. Injil Lukas pasal 18 ayat yang ke-7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, yang siang malam berseru atau berdoa kepadanya, dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Ya, puji Tuhan. Nah, di sini kita akan melihat bahwa Tuhan tidak akan mengulur-ngulur waktu untuk menolong hidup kita, asalkan kita mau tekun setia dalam berdoa. Jangan berhenti berdoa, tetaplah berdoa. Berdoalah dengan tidak putus-putusnya. Maka nanti kita akan melihat bagaimana pertolongan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita semua. Puji Tuhan, Tuhan memberkati dan mengasihi kita. Mari kita nyanyikan satu pujian yang berjudul Doa. Kamar yang sepi, di sana aku berlutut, mohon ampun padanya semua kesalahanku, dan bersyukur atas berkat-Mu. Kedamaian dalam hidupku, bila ku dalam kesusahan, kesedihan, duka di hati, hanya satu Engkaulah, pada Yesus Tuhanku. Padamu aku bersujud, mohon bimbingan dalam hidupku. Doa tentramkan jiwaku, doa teguhkan imanku. Hanya doa yang benar, mohon dalam namanya, dalam Yesus
Hanya doa yang benar, mohon dalam namanya, dalam Yesus aku berdoa. Di dalam kamar yang sepi, Di dalam kamar yang sepi, di sana aku berlutut, mohon ampun padanya semua kesalahanku, dan bersyukur atas berkat-Mu. Kedamaian dalam hidupku, bila ku dalam kesusahan, kesedihan, duka di hati, hanya satu Engkaulah, pada Yesus Tuhanku. Padamu aku bersujud, mohon bimbingan dalam hidupku. Doa tentramkan jiwaku, doa teguhkan imanku. Hanya doa yang benar, mohon dalam namanya, dalam Yesus aku berdoa. doa membuka mataku, Doa membuka mataku, doa terangi hidupku. Hanya doa yang benar, mohon dalam namanya, dalam Yesus aku dalam Yesus aku berdoa. Dalam Yesus aku berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk nasihat, didikan, ajaran lewat firman-Mu untuk kehidupan kami umat-Mu. Tetap berdoa. Haleluya. Di mana lewat berdoa itulah sumber kekuatan dalam kehidupan kami ini Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, berdoa tidak hanya sekali dua kali, tetapi Engkau mengajar kami untuk tetap berdoa, tidak berubah, tidak terus menerus, senantiasa, bahkan tidak putus-putusnya. Ini yang Kau ajarkan lewat firman-Mu Tuhan. Haleluya. Bagaikan kehidupan kami setiap hari bernafas Tuhan. Sehingga kalau kami tidak bernafas, maka di situ kami akan mengalami kematian. Demikian juga Engkau menginginkan dalam kehidupan kami, untuk kehidupan kami tekun, setia dalam kami berdoa kepada Engkau. Haleluya, lewat firman-Mu Tuhan, di situ kekuatan kami dalam menghadapi persoalan, pergumulan, permasalahan dalam kehidupan kami terletak dari kami berdoa, bertekun berdoa kepada Engkau. Bagaikan kehidupan kami mengangkat tangan kami, mengangkat kedua tangan kami berdoa kepada Engkau Tuhan. Maka di situ Engkau lebih memberikan kemampuan, kemenangan dalam menghadapi persoalan-persoalan yang kami hadapi. Oleh sebab itu Tuhan, haleluya, jikalau dalam hidup ini seringkali persoalan itu lebih besar, mengganggu kehidupan kami, mengalahkan kehidupan kami, firman-Mu memberikan jawaban dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kehidupan kami lalai di dalam kami berdoa kepada Engkau. Haleluya. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini lewat firman yang Kau berikan dalam kehidupan kami, Engkau memberikan jalan keluar dalam kami menghadapi setiap pergumulan, persoalan yang seringkali kami merasa tidak mampu bisa menanggungnya Tuhan. Karena kehidupan kami kurang
di dalam kami bersandar, berdoa kepada Engkau, mengangkat kedua tangan kami. Dan pada pagi hari ini, firman-Mu telah memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Lewat kami tekun, selalu berdoa kepada Engkau. Engkau menjanjikan satu kekuatan di dalam kehidupan kami. Kemampuan untuk menang menghadapi segala pergumulan, persoalan dalam kehidupan kami ini Tuhan. Bahkan dalam kehidupan rohani kami, ada satu perkembangan dalam hidup rohani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih bahkan di dalam segala pergumulan yang kami rindukan kepada Engkau. Lewat kami tekun berdoa kepada Engkau Tuhan. Tuhan, haleluya, akan menolong kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni hidup kami yang banyak salah di hadapan Engkau, sudah tidak sesuai dengan firman-Mu. Dalam sikap, dalam perbuatan kami banyak kali mengandalkan kekuatan kemampuan kami dalam menghadapi segala persoalan pergumulan dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih taruhkan firman-Mu di dalam hati kami. Tidak hanya kami dengar menjadi satu pengetahuan, tetapi biarlah kami mau belajar, mempraktekkan, melakukan firman-Mu Tuhan. Tetap berdoa. Terima kasih kami berdoa pagi hari ini untuk negara kami Indonesia tercinta ini Tuhan. Engkau memakai, memberkati para pemimpin bangsa kami dalam memimpin bangsa kami. Tuhan berikan damai, keamanan, ketenangan dalam bangsa kami. Berikan hikmat, kebijaksanaan para pemimpin kami dalam menjalankan roda pemerintahan, dalam menghadapi segala tantangan-tantangan Tuhan yang besar. Lewat hikmat yang daripada Engkau, ada jalan keluar selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dimanapun umat-Mu yang mengikuti siaran ini, biarlah firman-Mu itu menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih kan kami akhiri persekutuan pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.